Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Part 23 sekaligus merupakan part terakhir dari pembacaan buku Khotbah tentang Sallekha Sutta. Judul asal A Discourse on the Sallekha Sutta oleh Mahasi Sayadaw. Penerjemah bahasa Inggris U. Aye Maung. Penyunting bahasa Inggris Bhikkhu P. Sala. Penerjemah bahasa Indonesia Indra Anggara. Penyunting bahasa Indonesia Budi S.H. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia atau Yasati. Cetakan pertama Mei 2016. Kefanatikan Sanditthi Paramasa _44. Kefanatikan atau Sanditthi Paramasa secara harfiah berarti refleksi keliru atas pandangan seseorang. Tetapi hal ini harus dipahami dalam konteks istilah lain. Melekat erat ada nagaha dan sulit melepaskan pandangannya atau duppatinisagga. Ketiga kata ini secara keseluruhan berarti kefanatikan. Menurut kitab komentar, Sang Buddha menguraikan secara khusus jenis pandangan ini karena kefanatikan akan merusak usaha spiritual terhadap sang jalan. Sang Buddha berkata, orang-orang meyakini bahwa pandangan mereka adalah satu-satunya pandangan benar. Mereka melekat erat pada pandangan mereka dan sulit bagi mereka untuk melepaskannya. Akan tetapi, kita tidak akan bersifat dogmatis dan melekat secara membuta pada pandangan kita. Kita siap melepaskannya atas alasan yang logis. Kita akan mengadopsi praktek yang membantu mengurangi kotoran-kotoran batin. Kitab komentar menjelaskan kefanatikan sebagai sikap batin yang membuat seseorang melekat erat pada pandangannya sebagai satu-satunya pandangan yang benar. Ia tidak akan melepaskan pandangannya, walaupun Sang Buddha dan para tercerahkan lainnya berusaha memberikan pertimbangan logis kepadanya. Kefanatikan juga ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidaklah terlalu berat hingga mengancam kehidupan spiritual. Sebagai contoh, ada kepercayaan umum sehubungan dengan posisi bumi, matahari, bulan, dan planet-planet lainnya seperti dijelaskan dalam naskah-naskah kuno. Kepercayaan ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Penjelasan kuno tentang pegunungan Himalaya dan kelima sungai utama juga tidak sesuai dengan fakta-fakta geografis. Kefanatikan sehubungan dengan kepercayaan-kepercayaan seperti ini tidak berbahaya bagi kehidupan spiritual karena tidak berhubungan dengan praktek moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Akan tetapi, kefanatikan sehubungan dengan praktek dhamma adalah hal yang serius. Kefanatikan ini dapat membuat seseorang secara membuta melekat pada pandangan salah. Jika seseorang begitu dogmatisnya sehingga ia tidak dapat melepaskan kepercayaan pada entitas ego dan keberlanjutan keberadaan jiwa atau ego ataupun pemusnahan setelah kematian, maka kemajuan spiritualnya akan terhambat. Salah satu pandangan salah adalah pandangan yang menolak karma dan kelahiran kembali. Mereka yang melekat erat pada pandangan salah ini tidak akan menghindari perbuatan buruk dan tidak melakukan perbuatan baik dengan mengorbankan kesejahteraannya. Mereka juga tidak akan mempraktekkan dhamma yang mengarah menuju sang jalan dan nibbana. Pandangan salah lainnya adalah pandangan yang menolak Sang Buddha dan para arhan yang telah mencapai pengetahuan pandangan terang yang luar biasa. Mereka yang melekat erat pada ego dan keabadiannya menegaskan bahwa keberadaan ego adalah selamanya.
dan bahwa setelah melewati kehancuran tubuh kasar, ego akan berpindah ke tubuh lain dan melanjutkan keberadaannya di sana. Mereka tidak menerima ajaran bahwa batin dan jasmani pada kehidupan baru timbul sebagai akibat dari kotoran batin dan kama. Bahwa padamnya kotoran batin dan kama akan menuntun pada padamnya batin dan jasmani, yang berarti padam secara total dari penderitaan. Karena sikap skeptisnya ini, mereka tidak mengikuti jalan suci hingga akhir. Demikianlah, pandangan eternalisme ini merupakan rintangan bagi perkembangan spiritual. Namun, setelah tidak menolak kama dan buah kama, maka menjadi mungkin bagi para penganutnya yang bermoral untuk dapat mencapai alam surga. Sebaliknya, mereka yang menganut pandangan pemusnahan tidak dapat mencapai alam surga karena mereka menolak hukum kama. Pandangan salah mereka menyingkirkan kemungkinan terlahir kembali sebagai makhluk dewa atau kemungkinan pencapaian sang jalan. Rintangan lainnya pada kemajuan spiritual adalah kemelekatan pada ritual dan upacara atau silabata paramasa, atau kepercayaan berlebihan bahwa hanya dengan suatu praktek atau perilaku tertentu dapat menjamin kebebasan dari penderitaan. Percaya bahwa keselamatan bergantung pada cara hidup, makan, dan tidur layaknya binatang juga merupakan kemelekatan pada ritual dan upacara. Pemujaan pada binatang adalah kemelekatan pada ritual dan upacara. Demikian pula dengan pemujaan pada matahari, bulan, dewa laut, para dewata, Brahma, dan sebagainya. Singkatnya, segala praktek yang tidak berhubungan dengan 4 kebenaran mulia atau jalan mulia berunsur 8, melainkan yang melibatkan tindakan menyerupai binatang atau memuja mereka, adalah kemelekatan pada ritual dan upacara. Dan menganggapnya sebagai jalan untuk mengakhiri penderitaan adalah kemelekatan pada ritual dan upacara. Sebagian besar praktek non-Buddhis yang dimaksudkan untuk membawa menuju akhir penderitaan dan kebahagiaan abadi adalah kemelekatan pada ritual dan upacara. Beberapa orang percaya bahwa mereka dapat membersihkan diri mereka dari ketidakmurnian dengan cara mandi di sungai Gangga. Beberapa bahkan berpikir bahwa memuja para dewata, Sangka atau Brahma akan menjamin kelahiran kembali di alam surga dan kebahagiaan setelah kematian. Beberapa percaya bahwa mengorbankan binatang akan membebaskan mereka dari dosa dan membuat mereka bahagia. Praktek-praktek demikian jauh dari usaha perealisasian 4 kebenaran mulia atau pengembangan moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, dengan menganggap praktek-praktek demikian sebagai jalan menuju keselamatan adalah merupakan kemelekatan pada ritual dan upacara. Mereka yang melekat erat pada kepercayaan-kepercayaan ini tidak mengikuti jalan mulia berunsur 8 dan tidak mungkin mencapai pengetahuan sang jalan dan buahnya. Kepercayaan religius selalu benar di mata para penganutnya, tetapi semua itu salah di mata mereka yang bukan penganut. Namun Anda tidak bisa menuduh bahwa seseorang adalah fanatik jika ia mencari kebenaran tanpa bersikap dogmatis. Pada masa sekarang ini, beberapa orang yang dilahirkan sebagai non-Buddhis mempelajari kitab-kitab Buddhis dan beberapa di antara mereka telah beralih menjadi Buddhis. Beberapa telah datang ke Myanmar dari Eropa dan Amerika untuk berlatih meditasi. Beberapa dapat menjelaskan pandangan terang mereka dari pengalamannya. Orang-orang Barat ini sepenuhnya terbebas dari kefanatikan. Kefanatikan di kalangan Buddhis. Setelah konsili Buddhis ketiga, muncul kata Wattu,
sebuah buku Abhidhamma yang mencatat ajaran Mahamogaliputta Tisathera. Buku ini memberi penjelasan dari beberapa pandangan-pandangan yang berbeda. Beberapa dari pandangan ini berkenaan dengan praktek. Karena itu, bagi mereka yang menggenggam erat pandangan-pandangan ini, akan membentuk rintangan bagi kemajuan spiritualnya. Kepercayaan pada ego adalah contohnya. Pada masa sekarang ini, beberapa orang percaya bahwa tidak perlu mengamati fenomena batin jasmani yang muncul dari 6 indria serta merealisasi ketiga karakteristiknya. Beberapa mengatakan bahwa hanya sekedar pengetahuan atas 4 kebenaran mulia berarti perealisasiannya. Beberapa berpendapat bahwa hanya merenungkan nibbana akan menjamin munculnya pandangan terang istimewa. Beberapa juga meyakini bahwa konsentrasi saja dapat membuat seseorang mencapai jalan dan buahnya, walaupun ia mungkin tidak merealisasi muncul dan lenyapnya batin dan jasmani maupun 3 karakteristiknya. Jika pandangan ini begitu kuat tertanam sehingga seseorang tidak mampu melepaskannya, maka itu akan memunculkan kefanatikan. Beberapa orang berkeras bahwa pada masa kini adalah mustahil untuk mencapai pandangan terang, walaupun segala usaha dikerahkan untuk berlatih meditasi. Orang-orang skeptis ini tidak berlatih. Oleh karena itu, mereka tidak mungkin mencapai sang jalan. Beberapa berpendapat bahwa sia-sia melakukan meditasi tanpa terlebih dahulu mengatasi kepercayaan ego. Kita tidak menerima pandangan ini. Walaupun umat Buddha Myanmar yang ingin bermeditasi mungkin belum sepenuhnya terbebas dari kepercayaan ego, namun mereka menerima ajaran bahwa kehidupan hanyalah batin dan jasmani, bahwa mereka tunduk pada ketidakkekalan, ketidakmemuaskan, dan bukan diri. Tidak ada tanda yang menunjukkan kefanatikan yang dapat merintangi usaha spiritual mereka. Ketika dalam perjalanan meditasinya, mereka menyadari perbedaan antara batin dan jasmani, maka kepercayaan ego yang kasar dilenyapkan. Dengan munculnya pandangan terang, mereka menyadari sifat tanpa inti dari kehidupan secara lebih mendalam lagi, hingga akhirnya mereka terbebas dari ilusi ego melalui pengetahuan jalan mulia. Bhikkhu Sati dan kepercayaan ego. Jika kepercayaan ego tertanam begitu dalam sehingga Anda tidak dapat mengatasinya, maka hal itu dapat membahayakan kehidupan spiritual Anda, seperti dalam kasus Bhikkhu Sati. Pada masa Sang Buddha, seorang bhikkhu bernama Sati mempelajari kisah-kisah Jataka dan menyimpulkan bahwa kesadaran adalah ego atau jiwa. Ia sampai pada kesimpulan ini dengan mengidentifikasikan karakter utama dalam kisah-kisah itu sebagai Sang Buddha. Maka dari itu, Raja Mahajanaka menjadi Buddha, dan demikian pula Raja Naga Buridatta, Raja Gajah Saddana, dan Raja Wessantara. Tentu saja, tubuh fisik Mahajanaka atau Bodhisatta lainnya tidak berlanjut hingga kehidupan sebagai Sang Buddha. Demikian pula perasaan, persepsi, dan bentukan-bentukan pikirannya dalam kehidupan lampau. Hanya kesadaran Mahajanaka dan seterusnya yang menjadi kesadaran Sang Bodhisatta, Pangeran Siddhartha, yang terwujud dalam Buddha masa sekarang. Dengan penalaran demikian, ia menyimpulkan bahwa kesadaranlah yang mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya yang tidak tunduk pada kehancuran. Pandangan Sati ini disebut dalam Mahatanha Sankhaya Sutta sebagai berikut. Kesadaran atau winyana yang ada dalam kehidupan-kehidupan lampau berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Kesadaran yang sekarang ini tidak lain adalah kesadaran kehidupan lampau. Demikianlah aku memahami ajaran Sang Bhagawa. Bhikkhu Sati mengidentifikasikan kesadaran sebagai ego
dan percaya atas keabadiannya. Biku-biku lain memberitahu bahwa itu bukanlah yang diajarkan oleh Sang Buddha, bahwa proses batin seseorang hanyalah arus kesadaran dengan unit kesadaran baru secara konstan menggantikan kesadaran lama, bahwa proses itu terus berlangsung. Raja Mahajanaka diidentifikasikan sebagai Sang Buddha, dan kesadaran itu tidaklah kekal, bukan kesadaran lama yang muncul dalam kehidupan baru. Akan tetapi, Biku Sati tidak melepaskan pandangannya. Ia melekatinya sebagai ajaran sejati Sang Buddha. Karena tidak dapat meyakinkannya, para biku melaporkan hal ini kepada Sang Buddha. Sang Buddha memanggil dan bertanya kepada Biku Sati. Biku Sati menyatakan pandangannya, dan Sang Buddha menanyakan tentang konsepnya mengenai kesadaran. Biku Sati menjawab, "Yang mulia, adalah kesadaran yang berbicara dan merasakan. Kesadaran ini mengembara dalam kebahagiaan dan penderitaan dalam perjalanan kehidupan sesuai dengan kamanya, baik ataupun buruk." Kemudian Sang Buddha berkata, "Orang dungu, kapankah aku mengajarkan seperti itu? Pernahkah aku tidak menyatakan dalam banyak cara bahwa kesadaran muncul dari sebab? Pernahkah aku tidak mengatakan bahwa tiada kesadaran yang muncul tanpa sebab? Engkau telah salah memahami ajaranku. Engkau telah merusak dirimu sendiri dan menimbun banyak keburukan. Pandanganmu yang keliru akan menghancurkanmu untuk waktu yang lama." Kemudian Sang Buddha bertanya kepada para biku, apakah Biku Sati dapat mencapai pandangan terang spiritual? Para biku menjawab, "Tidak, Yang Mulia." Sang Buddha kemudian menjelaskan kondisionalitas dari kesadaran disertai contoh-contohnya. Api yang menyala dari kayu disebut api kayu. Yang menyala dari bambu disebut api bambu. Yang menyala dari rumput disebut api rumput. Demikian pula kesadaran yang dikondisikan oleh mata dan bentuk visual disebut kesadaran mata, caku winyana. Yang dikondisikan oleh telinga dan suara disebut kesadaran telinga, sota winyana, dan seterusnya. Demikianlah Sang Buddha menjelaskan bagaimana tiap unit kesadaran adalah masing-masing berbeda dan terpisah, dan bagaimana kesadaran itu lenyap dan digantikan dengan yang baru. Akan tetapi, Biku Sati tidak melepaskan kepercayaannya pada ego, dan ia kehilangan jalan mulia karena kefanatikannya. Biku Arittha. Seseorang mungkin melekat secara berlebihan, tidak hanya pada kepercayaan ego, tetapi juga pada pandangan-pandangan lain. Pada masa Sang Buddha, ada seorang biku bernama Arittha. Ia bukan seorang biku bodoh seperti Biku Sati, sebaliknya memiliki pengetahuan yang baik, dan karena pengetahuannya yang luas, ia cenderung mengkritik ajaran Sang Buddha. Ia berpendapat demikian, para pengikut awam Sang Buddha menjalani kehidupan berumah tangga. Mereka tidak menghindari kenikmatan indria, namun mereka kadangkala mendengarkan dhamma, merenungkannya, dan mempraktekannya. Beberapa mencapai salah satu dari 3 tingkat sang jalan. Demikian pula, para biku dapat menikmati warna indah jubah mereka, mendengar suara-suara merdu, makan makanan lezat, dan sebagainya. Jika mereka dapat menikmati kelima objek indria demikian, maka tidak ada alasan mengapa mereka tidak boleh menikmati kecantikan seorang wanita, suaranya, aromanya, dan sebagainya. Dalam analisis terakhir, bentuk visual dari seorang wanita tidaklah berbeda dengan bentuk jubah.
Juga rasa dari sentuhan fisik dengan wanita pada intinya tidaklah berbeda dengan rasa sentuhan dengan alas tidur atau pakaian. Dengan penalaran demikian, ia berpendapat bahwa tidak ada salahnya bagi seorang biku untuk menikmati kesenangan seksual. Dengan kata lain, ia menolak aturan winaya hingga menyatakan bahwa tidak ada pembenaran dalam hal mengeluarkan seorang biku yang melakukan hubungan seksual dengan wanita. Argumen biku Aripta agak mirip dengan beberapa filsuf modern yang mengatakan bahwa adalah pantas untuk minum alkohol seperti halnya minum air, karena keduanya sama berasal dari unsur cair atau apodhatu. Ini seperti argumen dari mereka yang berpendapat bahwa seseorang yang sepenuhnya memahami realitas unsur-unsur dan bebas dari kemelekatan pada konvensi dan konsep, seharusnya tidak lagi memiliki rasa bersalah yang lebih besar antara membunuh ayam dibandingkan dengan membelah buah labu, karena keduanya terbentuk dari unsur-unsur fisik yang sama. Pikiran sesat demikian sungguh menakutkan. Ini adalah akibat dari pemikiran bebas yang berlebihan, dan mereka yang mengandalkan guru seperti ini akan berada dalam kehancuran moral. Para biku lain memprotes biku Aripta, tetapi sia-sia. Biku Aripta menggenggam erat pandangannya, dan oleh karenanya mereka melaporkan kepada Sang Buddha. Sang Buddha memanggil biku Aripta dan berkata, "Kapankah aku mengajarkan demikian? Tidakkah telah aku katakan bahwa tindakan seksual apapun bagi seorang biku adalah rintangan pada sang jalan, bahwa semua kenikmatan indria memberikan lebih banyak bahaya daripada kebaikan, bahwa kenikmatan indria ini bagaikan tulang tanpa daging yang digerogoti seekor anjing, atau sepotong daging yang diperebutkan oleh kawanan elang. Namun engkau telah salah memahami ajaranku dan telah mendiskreditkan kami di mata publik. Lebih jauh lagi, engkau telah mencabut dirimu dan menghancurkan landasanmu." Meski Sang Buddha menolak pandangannya, biku Aripta tetap melekatinya dan tidak memperoleh kemajuan spiritual karena kefanatikannya. Pandangan keliru pada masa modern. Pada masa sekarang, juga terdapat konsep keliru tentang Dhamma. Suatu ketika, seorang wanita berkata bahwa terdapat kekeliruan dalam buku saya. Di buku itu, saya menjelaskan bahwa dengan berkembangnya pengetahuan kemunculan dan kelenyapan, kegembiraan yang meluap atau piti pamoja muncul. Yang walaupun itu bukanlah nibbana tanpa kematian, namun itu adalah nibbana tanpa kematian bagi para meditator yang telah mencapai tingkat tersebut. Karena meditator ini akan merealisasikan nibbana sesungguhnya jika melanjutkan praktek meditasi pandangan terang. Pernyataan saya sesuai dengan Dhammapada dan penjelasan kitab komentar atas syair tersebut yang mengatakan amatang tang wijanatang. Kegembiraan meluap itu adalah nibbana tanpa kematian bagi meditator yang telah memperoleh pandangan terang atas kemunculan dan kelenyapan dari batin dan jasmani. Namun saya dituduh telah menyatakan bahwa kegembiraan meluap sama dengan nibbana. Wanita itu mengakui kekeliruannya ketika guru meditasinya menunjukkan bagaimana tulisan saya sesuai dengan Tipitaka dan kitab komentar. Untungnya, ia tidak fanatik seperti Biku Sati atau Aripta. Wanita lainnya mengkritik metode meditasi yang saya rekomendasikan di salah satu buku saya, yang menurutnya tidak dapat diterima. Ia berpendapat bahwa konsentrasi hanya mungkin diperoleh jika perhatian dipusatkan pada satu objek tunggal.
bahwa memperhatikan apapun yang seseorang lihat, dengar, dan sebagainya berarti kegelisahan. Ia mengajukan pertanyaan, apakah akan merusak meditasi jika meditator setelah keluar dari absorpsi, lalu ia penuh perhatian terhadap segala sesuatu yang muncul dari 6 indria. Sesungguhnya, pernyataan saya berdasarkan pada penjelasan Dwedha Vitakka Sutta yang terdapat pada kitab komentar atas Majjhima Nikaya. Namun, karena buku saya hanya merupakan penjelasan singkat tentang metode meditasi, saya tidak mengutip teks Pali. Ada 2 jenis konsentrasi, ketenangan dan pandangan terang. Di antara kedua ini, konsentrasi untuk ketenangan menuntut pikiran dibatasi pada satu objek tunggal. Jika praktek konsentrasi ini melibatkan latihan kasina, maka meditator harus memusatkan pikirannya pada satu objek tunggal, seperti objek tanah, untuk mengembangkan konsentrasi akses atau absorpsi. Jika metode yang digunakan adalah perenungan pada kejijikan, maka pikiran juga harus dipusatkan pada satu objek tunggal seperti mayat. Ketika ke-32 bagian tubuh manusia merupakan objek dari konsentrasi, meditator pada permulaannya harus berkonsentrasi pada seluruh 32 bagian. Hanya pada tingkat lanjutan, ia memusatkan pada bagian yang dikenal dan mengabaikan bagian yang tidak dikenal. Pada akhirnya, meditator membatasi perhatiannya pada satu bagian tunggal untuk meraih kedua jenis konsentrasi. Dengan demikian, tentu saja benar bahwa seseorang dapat mengembangkan konsentrasi ketenangan hanya dengan memperhatikan satu objek tunggal. Akan tetapi, metode ini tidak berlaku pada konsentrasi untuk pandangan terang. Adalah mungkin bagi beberapa meditator dengan kecerdasan tajam untuk mencapai sang jalan dan buahnya dalam satu momen saat berperhatian murni pada satu objek tunggal. Akan tetapi, meditator demikian sangatlah langka. Dalam praktek meditasi pandangan terang, Anda harus sepenuhnya memperhatikan paling sedikit batin dan jasmani. Seperti yang Sang Buddha katakan, Sabbang abhinneyang. Seseorang harus sadar terhadap segala sesuatu. Meditator harus mencatat segala fenomena batin jasmani yang muncul dari 6 indria. Seorang meditator samatha dapat memasuki absorpsi, mencatat keadaan jhana itu, kemudian memasuki absorpsi lagi, mencatat keadaan jhana itu, dan dengan demikian mempraktekkan meditasi ketenangan dan pandangan terang bergantian, dan mencapai jalan dan buahnya. Atau meditator dapat memasuki absorpsi dan mencatat fenomena yang muncul dari 6 indria. Ketika lelah secara fisik maupun batin, ia sekali lagi memasuki absorpsi. Saat keluar absorpsi, ia mencatat semua fenomena yang muncul. Mengulang proses ini, yaitu masuk ke dalam absorpsi dan kemudian mempraktekkan perhatian murni ketika keluar dari sana. Meditator mengembangkan pandangan terang dan mencapai jalan dan buahnya. Cara pengamatannya seperti ini dijelaskan dalam kitab komentar atas Dwedha Vitakka Sutta sebagai berikut. Demikianlah Sang Buddha menggambarkan durasi dari pandangan terang yang dikondisikan oleh keadaan jhana dari bodhisatta. Baik konsentrasi maupun pandangan terang seseorang mungkin masih pada tingkat sangat awal. Mempraktekkan pandangan terang, ia duduk untuk waktu yang lama dan merasa lelah. Ia merasakan panas pada tubuhnya, ia berkeringat dan keningnya tampak seperti mengepulkan uap dan gas. Ia juga lelah secara mental. Meditator itu kemudian memasuki absorpsi lagi. Dan setelah meredakan keletihan jasmani dan batinnya, ia merasa nyaman dan mempraktekkan pandangan terang. Ketika setelah duduk lama, ia merasa lelah lagi.
Ia mengulangi seperti sebelumnya. Demikianlah, absorpsi adalah sangat bermanfaat bagi praktek pandangan terang. Ini adalah cara mengamati fenomena yang layak diamati setelah keluar dari absorpsi. Dalam praktek pandangan terang, Anda harus memulai dengan bentuk materi yang jelas, khususnya dengan 4 unsur materi dasar. Kemudian, Anda harus mengatasi sifat alami dari perasaan dan kesadaran. Hal ini jelas dari apa yang Sang Buddha katakan dalam Samyutta Nikaya. Meditator mengetahui bahwa mata adalah tidak kekal, bentuk visual adalah tidak kekal, dan bahwa tindakan melihat adalah tidak kekal. Dan seterusnya, bahwa meditator harus memperhatikan berbagai fenomena pada momen melihat, dan seterusnya. Selain itu, Visuddhi Magga dan kitab komentar lainnya mengatakan, bagaimana seorang meditator mencapai jalan dan buahnya melalui pengamatan, bukan melalui absorpsi, pada objek yang nyata. Dalam buku saya dijelaskan mengenai praktek pandangan terang setelah jhana sesuai dengan kitab komentar Pali. Tidak diragukan bahwa tidaklah sulit memahami jika seseorang memiliki pengetahuan tentang teks Pali dan memahami pandangan terang. Ketenangan yang muncul ketika seseorang mengamati berbagai fenomena disebut konsentrasi sesaat. Konsentrasi yang berlangsung secara sesaat selama pengamatan. Tidak ada pandangan terang yang dapat dicapai tanpa konsentrasi sesaat ini. Meditator yang tidak memiliki pengalaman jhana dasar dan hanya mengandalkan meditasi pandangan terang akan mengembangkan pandangan terang melalui konsentrasi sesaat dan mencapai jalan mulia. Konsentrasi demikian dalam pandangan terang tidak dibatasi hanya pada satu objek tunggal. Meditator yang mempraktekannya mencatat semua fenomena batin dan fisik yang muncul. Akan tetapi, pada saat mencatat, pikirannya terpusat pada objek dan terbebas dari gangguan. Hal ini menjadi jelas bagi meditator yang berlatih secara efektif. Barangkali penulis yang mengkritik buku saya tidak memahami sepenuhnya tentang konsentrasi sesaat untuk pandangan terang melalui buku ataupun pengalaman. Jika ia masih melekati pandangannya, maka itu adalah kefanatikan yang akan merintangi kemajuan spiritualnya. Kefanatikan Bhikkhu Sunakkhata. Pada masa Sang Buddha, terdapat seorang bhikkhu Likhawi yang bernama Sunakkhata. Ia kadangkala bertindak sebagai pelayan pribadi Sang Buddha. Setelah mencapai 4 absorpsi serta kekuatan batin berupa mata dewa melalui praktek ketenangan, ia bertanya kepada Sang Buddha apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan telinga dewa atau dibasota, atau kekuatan mendengar segala suara baik dari alam surga maupun manusia, jauh maupun dekat. Melihat bahwa ada rintangan baginya untuk mencapai telinga dewa, Sang Buddha menolak mengajarkannya. Bhikkhu Sunakkhata curiga bahwa Sang Buddha tidak mengungkapkan rahasia itu karena tidak ingin orang lain memiliki banyak kekuatan batin seperti yang beliau miliki. Kecurigaan ini melemahkan keyakinan Sunakkhata terhadap Sang Buddha. Selain itu, karena kedunguannya, ia tidak memiliki keyakinan teguh. Ia memuja praktek yang salah karena ia telah memiliki kecenderungan tidak baik pada kehidupan lampaunya. Suatu hari, ia sangat gembira ketika berjumpa dengan petapa Korakkhatiya yang hidup telanjang dan berperilaku seperti anjing. Dengan berpikir, Korakkhatiya ini seorang suci sejati. Ia makan seperti anjing tanpa memegang makanan dengan tangannya. Ia adalah arhan sejati tanpa kotoran batin. Ia mengagumi petapa telanjang itu. Sang Buddha membaca pikirannya dan berkata, "Sungguh luar biasa bahwa seseorang sepertimu menyatakan diri sebagai siswaku."
Sang Buddha melanjutkan dengan meramalkan takdir si petapa. Orang ini, Korakatya, akan mati karena kebanyakan makan setelah 7 hari. Ia akan terlahir kembali sebagai sesosok dewa pecemburu, Asura. Mayatnya akan dibuang di pemakaman. Jika engkau pergi dan bertanya pada mayat itu, ia akan bangkit dan memberitahu engkau tentang kelahiran kembalinya di alam para dewa pecemburu, alam Asura. Bhikkhu Sunakkhata ingin mendakwa Sang Buddha berbohong, maka ia melakukan berbagai upaya agar ramalan itu salah. Akan tetapi kemudian ia harus mengakui bahwa segalanya terjadi persis seperti yang diramalkan oleh Sang Buddha. Namun ia tetap tidak memiliki keyakinan pada Sang Buddha dan terus melekat pada praktek yang salah. Karena kefanatikannya, ia meninggalkan Sangga 3 tahun kemudian dan menyangkal bahwa Sang Buddha memiliki pengetahuan transenden. Karena ia gagal mempraktekkan pandangan terang dan gagal mencapai sang jalan, maka ia tidak dapat melepaskan pandangannya dan tetap terbenam dalam kefanatikan dan pemikiran buruknya. Sekarang ini, mungkin ada 1 atau 2 orang yang seperti Sunakkhata di antara mereka yang datang dan berlatih di pusat meditasi kami. Orang seperti itu mungkin bukan didorong oleh keyakinan, melainkan oleh motif lain untuk mendatangi pusat meditasi ini. Jika seseorang tidak berlatih secara sungguh-sungguh, maka ia tidak akan memperoleh pengalaman yang tidak biasa. Ia tidak membangun konsentrasi sepenuhnya, apalagi pandangan terang. Ia cenderung meremehkan meditasi, mengatakan bahwa ia tidak mengalami apapun yang luar biasa walaupun telah berlatih. Namun, ia akan melekat pada pandangan salahnya, dan selama ia terbenam dalam kefanatikan, ia akan melakukan perbuatan buruk dan membahayakan kehidupan spiritual orang-orang yang memiliki keyakinan kepadanya. Absorpsi dan kemurnian pikiran. Juga ada pandangan bahwa hanya dengan absorpsi, seseorang dapat memurnikan batinnya. Di Myanmar, pandangan ini dianut hanya oleh sedikit orang, karena telah disebutkan dengan jelas dalam kitab komentar bahwa kemurnian pikiran bergantung juga pada konsentrasi akses. Selain itu, kitab komentar atas Satipatthana Sutta merujuk pada 19 bagian pada postur tubuh, dan seterusnya. Dengan pengecualian napas masuk dan keluar, dan seterusnya. Sebagai subjek meditasi yang membimbing menuju konsentrasi akses, dan menurut Visuddhimagga, 1 di antara 40 jenis meditasi ketenangan yang disebut Catu Dhatu Wawatthana adalah juga Dhatu Manasikara Kamathana dalam Satipatthana Sutta. Dan meditator yang mempraktekkan meditasi pandangan terang secara murni, memulainya dari pengamatan atas 18 unsur, 12 indria, 5 kelompok unsur kehidupan, serta batin dan jasmani. Dengan demikian jelas bahwa meditator dapat mencapai konsentrasi akses dengan mengamati 4 unsur fisik, konsentrasi akses, ataupun sesaat mengatasi rintangan batin. Dan konsentrasi akses tersebut membimbing menuju kemurnian pikiran atau citta wisuddhi, serta 5 tingkat kemurnian seperti kemurnian pandangan, ditthi wisuddhi. Hal ini jelas dari kitab-kitab kuno. Kemurnian sepenuhnya atas pikiran dan pandangan muncul melalui pengalaman meditator yang berlatih secara sungguh-sungguh sesuai dengan metode Satipatthana. Sebagai informasi, meditator demikian berjumlah ribuan. Tidak ada keraguan lagi bahwa konsentrasi akses atau konsentrasi sesaat dapat menjamin kemurnian pikiran. Mereka yang memiliki keyakinan kuat bahwa praktek absorpsi adalah penting untuk mendapatkan kemurnian pikiran akan melihat bahwa usaha spiritual mereka adalah sia-sia jika mereka tidak dapat mencapai absorpsi.
Dan jika mereka memiliki keraguan-raguan terhadap konsentrasi sesaat untuk pandangan terang, pandangan ekstrim demikian adalah rintangan bagi pandangan terang dan harus dihindari. Kefanatikan Sanjaya. Setelah mencapai tingkat memasuki arus melalui syair yang mereka pelajari dari Asajitera, betapa pengembara Upatissa dan Kolita yang kelak menjadi Sariputta dan Moggallana memutuskan untuk menghadap Sang Buddha. Mereka mengundang guru mereka, Sanjaya, untuk pergi bersama-sama. Sanjaya menolak dengan mengatakan bahwa sebagai seorang pemimpin suatu sekte selama jangka waktu yang panjang, tidaklah pantas baginya untuk menjadi siswa Samana Gotama. Ketika diberitahu bahwa orang-orang akan meninggalkannya dan memilih Sang Buddha, ia menjawab bahwa ia tidak mengkhawatirkan hal tersebut karena orang dungu yang berjumlah lebih banyak akan tetap mendatanginya. Ini adalah contoh kefanatikan demi persembahan dana, pelayan, dan kemasyuran. Oleh karena itu, kita harus menghindari kemelekatan pada pandangan yang berlawanan dengan realisasi dhamma sejati. Beberapa orang yakin sekali bahwa mereka sangat diperlukan di rumah, sehingga tidak mencari kesempatan untuk berlatih meditasi. Dan hal ini berarti kerugian spiritual bagi mereka. Dalam kehidupan duniawi juga, tidaklah baik untuk melekat secara membuta pada kepercayaan yang tidak rasional. Kita harus berpikir secara rasional dan mengubah atau menolak pandangan kita bila perlu. Akan tetapi biasanya, seorang yang keras kepala atau dogmatis tidak melepaskan pandangannya, meskipun mendapatkan ajaran rasional dari para bijaksana seperti Sang Buddha, sehingga ia menderita dalam kehidupan ini dan juga dalam kehidupan berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kemelekatan kokoh pada suatu pandangan akan merusak kesejahteraan kita. Setidaknya, seorang yang membantah apa yang dialami oleh orang lain akan dicela sebagai seorang fanatik. Kefanatikan dalam kehidupan sehari-hari tidaklah berbahaya bagi kehidupan spiritual. Sedangkan kefanatikan religius dapat menghancurkan kesempatan untuk terlahir kembali di alam surga maupun pencapaian spiritual. Kita harus merefleksikan secara rasional atas apa yang dikatakan oleh para bijaksana dan terpelajar, dan melepaskan pandangan lama yang telah mapan dianut sampai keliru, alih-alih melekatinya secara membuta. Kini kita telah membahas semua kotoran batin yang dijelaskan oleh Sang Buddha dalam Salekha Sutta. Sang Buddha menutup khotbah ini dengan mendorong para siswanya untuk melakukan pengamatan di bawah pohon atau di tempat sepi lain. Menurut kitab komentar, kita harus mengamati 38 objek meditasi untuk mengembangkan konsentrasi. Untuk pengembangan meditasi pandangan terang, objeknya adalah 3 karakteristik dari batin dan jasmani, 5 kelompok unsur kehidupan, 12 landasan, dan seterusnya. Singkatnya, kita harus mempraktekkan baik meditasi ketenangan maupun meditasi pandangan terang. Demikianlah, Sang Buddha menekankan perlunya praktek ketenangan. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan meditasi ketenangan. Para arahan yang pada level yang lebih tinggi mempraktekkan pandangan benar berlandaskan pada ketenangan. Bagaimanapun juga, pengamatan atas 5 kelompok unsur kehidupan adalah untuk pandangan terang, bukan untuk ketenangan. Tidak benar jika dikatakan bahwa perhatian murni pada postur tubuh seperti yang dipaparkan dalam Satipatthana Sutta adalah praktek ketenangan. Sesungguhnya, pengamatan sifat alami batin dan jasmani adalah murni meditasi pandangan terang yang berlainan dengan meditasi pada 40 objek. Menutup khotbah ini, Sang Buddha mendorong para siswa untuk melakukan pengamatan di bawah pohon atau di suatu tempat sepi. Sang Buddha telah memberikan instruksi lengkap untuk menaklukkan kotoran-kotoran batin. Sepenuhnya
bergantung pada para siswa untuk mengikutinya dan mempraktekannya. Mereka tidak boleh lupa pada apa yang harus dilakukan untuk kebebasan spiritual mereka. Sebaliknya, ketika sudah terlambat, mereka akan merasa tidak bahagia, disiksa oleh penyesalan. Demikianlah berakhir sudah pembacaan buku khotbah tentang Salekha Sutta oleh Mahasi Sayadaw. Semoga pembacaan buku ini membawa manfaat dengan bertambahnya kebijaksanaan dari para pendengar semua. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang